Profesor, aku tidak sekolah, tapi Anda profesor yang hebat. Jadi tolong ajari aku apa arti uang bahu. Kau melakukan riset yang besar, tapi kalau kau tidak bisa mengajar atau memimpin siswa, berarti kau tidak melaksanakan tugasmu dengan baik, Pak Profesor. Aku hanya pebisnis wanita. Kalau aku tidak mencari uang dan membiarkan karyawanku kelaparan, apa aku akan menjadi wangi? Kenapa kau seperti itu? Kritikan yang pedas. Itu bukan kritikan. Aku hanya bicara fakta saja. Sejujurnya, aku tidak tahu materi baru Anda, Pak. Aku bertengkar dengan suamiku tentang masalah ini. Dia ingin menarik semua barang yang berada di bawah standar Uni Eropa. Maaf, itu bisnis kami. Biar aku jelaskan dulu ya. Barang yang sebelumnya kami produksi dan yang sekarang sedang diproduksi, semuanya sekarang sia-sia, Pak Profesor. Semua produk itu tidak bisa dijual sama sekali. Bukan cuma tidak dapat uang, tapi kami kehilangan uang. Kalau yang kuinginkan hanyalah uang saja, kami tidak perlu melakukan ini. Apa perlu aku merebus ayam seperti itu untukmu? Aku ini tidak pernah sekolah, tapi sejak kecil aku berbisnis. Dan aku bahkan sudah terbiasa untuk mencari uang sendiri. Dan ketika aku menemuimu, kau malah memarahiku. Ini. Lalu kenapa kau datang ke sini? Ini semua karena suamiku. Dia putus asa mencari materi baru. Dan katanya materimu sangat bagus. Aku tidak punya misi sepertimu, Profesor. Jadi kau tidak usah merasa khawatir pada aku. Setelah materi barumu itu dikembangkan, kapan akan bisa menjadi uang, aku juga tidak tahu soal itu. Yang aku tahu sekarang suamiku tidak mau makan, tidak bisa tidur dengan nyenyak, atau melakukan hal yang lainnya. Hanya gara-gara masalah seperti ini saja. Sekarang dia seperti hewan yang sedang dikurung di kandangnya. Aku mencintainya. Tapi walaupun begitu, aku ini kan cuma wanita. Aku tidak mungkin melakukan hal yang besar, kan? Jika suamiku sedang sedih, keluargaku yang lainnya juga merasa sedih. Jika keluarga kami hancur, bagaimana bisa mencari uang? Tidak mungkin, kan? Aku tidak tahu harus bicara apa lagi sekarang. Maafkan aku ya, karena aku bicara tidak sopan padamu. Maafkan aku, maafkan. Tengah. Hati-hati. Masuklah. Ada apa, Komisaris Chen? Temanku mengirimkan teh yang sangat bagus. Aku ingin kau mencoba ini. Apa kau mau minum bersama? Belakangan ini aku sakit perut, aku tidak bisa minum teh. Sebaiknya sekarang kau kembali ke kantormu saja dan nikmati saja semua itu untukmu. Aku tidak butuh. Masuk. Kita bicarakan pekerjaan. Jadi sebaiknya kita samakan jadwal untuk materi baru. Apalagi sekarang kita punya seorang kunci, yaitu Profesor Lu. Jadi alangkah baiknya kalau sekarang ini kita perlu membuat sesuatu yang akan... Tadi pagi Wang Su sudah mengirim berkas itu ke kantormu. Jadwalnya sudah jelas, kau tinggal baca saja. Dan untuk detailnya, kita akan bahas setelah materinya dikembangkan. Karena kalau sekarang itu terlalu cepat. Tentu.
Maafkan aku. Rawat milikmu di kantormu. Rawat milikmu sendiri, jangan punyaku. Tapi punyaku tumbuh dengan subur. Di tempatmu ini tidak ada yang tumbuh. Feng shui-nya sangat jelek. Jadi aku akan membantumu untuk... Aku memang ingin tanaman ini mati. Dan itu bukan urusanmu. Luicu, apa ini lucu bagimu? Aku tanya padamu, apa ini lucu? Apa kau juga lucu di situ? Hah? Apa maksudnya? Melakukan hal sia-sia seperti itu. Kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Apa sulit? Apanya yang sia-sia? Aku mengirim teh, aku merawat bungamu. Apa ini sia-sia? Apa kau tahu apa yang aku inginkan? Kita ini suami di istri. kantor. Tidak usah bicara tentang suami istri. Hijau. Syasu. Aku minta maaf. Kau benar. Aku... Bagaimanapun juga, aku ini adalah presiden perusahaan. Bahkan, aku terlalu khawatir citraku. Tapi, kau tidak bisa menyalahkan aku. Benar kan? Itu juga kau yang mengacaukan bertahun-tahun. Tapi kali ini, kau sudah bekerja cukup keras untuk masa depan kita semua dan juga untuk masa depan perusahaan kita. Di dalam hatiku, aku benar-benar sangat tulus. Aku ingin sekali menunjukkan padamu rasa penasaranku selama ini. Itu pun kalau boleh. Pergi. Tapi aku ingin sekali menunjukkan penasaranku. Pergi. Aku presiden di gedung ini, dan aku ingin tahu bagaimana suatu hal dikerjakan di sini. Pergi sana. Memangnya aku salah melakukan semua itu? Apa kita tidak bisa bicara baik-baik? Kalau Komisaris Sen sudah punya waktu, sebaiknya kembali ke kantor dan olahraga di sana. Baiklah. Asal kau tahu saja ya, aku sudah tidak lari lagi. Dan sekarang aku akan push up di depanmu. Siapa? Kau. Aku bisa push up 100 kali. Kau jangan tertawa ya. Bawa beban lebih asik. Punggungmu. Ibu? Ayah? Kalian sedang apa? Maaf kalau aku mengganggu. Kebetulan di ruanganku tidak ada air, jadi aku kesini untuk minta air. Ambil saja. Iya. Ayah, hati-hati nanti sakit pinggang. Ya sudah, aku hanya ambil air.
Ayah? Kerja ayah benar-benar hebat. Masalahnya sudah baik kan? Ibu mengambil hati Profesor Lu hanya dengan seekor ayam. Ayah rasa tidak mungkin semudah itu. Tapi benar dia bilang begitu. Kalau hutan kita sewa selama 30 tahun, apa dia punya pilihan? Karena Profesor Lu hanya makan ayam kampung yang ada di hutan itu. Itu benar. Ibu menyuruh kami pergi dan dia menunggu sendirian. Tidak disangka ternyata ibu berhasil. Lalu setelah kau pergi, apa yang ibumu katakan? Iya, aku juga ingin tahu. Aku sudah tanyakan berkali-kali. Tapi diam saja, dia tidak mau bicara. Yang penting itu sudah beres. Ayah. Begini. Aku ingin tanya, apa kalian berdua ada masalah ya? Tidak ada masalah. Kami berdua baik-baik saja. Jangan pura-pura, ayah. Aku kan tahu ibuku seperti apa. Aku tahu semuanya, ayah. Mulutnya memang tajam, tapi hatinya lembek. Semakin dia keras padamu, itu semakin sayang artinya. Itu benar, ayah. Rupanya sekarang ayah diajari oleh anak ayah sendiri. Bukan begitu. Ayah, kalau ada apa-apa, panggil aku saja ya. Kerjakan saja urusanmu. Tian Bao, ini. Ayo diminum. Istirahat dulu. Ayo minum dulu. Terima kasih ya. Dihabiskan. Si Ayu, wah, kau sudah besar. Besok-besok, kalau ingin bicara, kau pakai ini saja. Bicara dengan paman, ya? Tentang kamera itu, bagaimana memasangnya? Aku minta tolong pada orang lain, tapi mereka tidak bisa. Kepala kampung, kita bisa pakai kamera ini untuk panggilan video. Seperti sekarang ini. Tapi sinyalnya jelek. Xiaoyu ingin kau melihatkan gambarnya. Lihat. Kepala kampung, kau dengar aku, kepala kampung? Manajer Shu, ada paket bunga untuk Anda. Terima kasih. Hei, kau dapat kiriman bunga dari siapa? Leon. Cantik sekali. Terima kasih bunganya. Kau menyukainya? Semua wanita suka bunga, tapi bunga itu membawa masalah bagiku. Masalah apa? Sekarang banyak barang antik yang harus diurus. Aku berunding denganmu atas nama Ichu tentang pembagian kerugian. Oh ya? Jadi, bunga ini kelihatan seperti sogokan. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tahu ini bukan apa-apa. Jangan lakukan lagi. Baiklah. Aku mau periksa pendaftaran dulu. Ini hanya kiriman pertama. Kau sekarang punya mood untuk minum denganku. Aku berhutang padamu. Tanpamu, aku rasa aku tidak bisa mengubah direksiku. Yang Group sekarang menjadi milikku sepenuhnya. Masih ada beberapa anggota pendiri. Mereka adalah ancaman tersembunyi. Sebenarnya, mereka itu semua seperti paman dan ayahku. Mereka mengawasiku tumbuh besar dan aku sungkan. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih. Ayo. Baiklah. Hal yang kau ajarkan padaku, kau sudah mencobanya sendiri kan?
Kita ada di tempat yang indah. Apakah kita bisa membicarakan yang lain? Aku ingin mendengarnya. Ruan Group adalah keluarga yang besar. Kami punya banyak bisnis dan tetap rendah hati. Kau tahu, anak di keluarga kami diajarkan bisnis oleh ayah kami bahkan sejak kecil. Kau perlu mengatasi masa-masa sulit dan mengalahkan banyak pesaing. Jika kami ingin masuk ke lingkaran pengambil kebijakan, dan akhirnya ketika kami dewasa, kami jadi keras dan ambisius. Ayahku kepala perusahaan Ruan Group. Kau tahu ketika dia meninggal, aku tidak percaya siapapun. Aku hanya punya rasa takut karena banyak sekali orang yang menginginkan posisi. Mereka memasang banyak jebakan dan menungguku masuk ke dalamnya dan mereka tersenyum. Jika bukan karena paman keduaku, aku tidak mungkin bisa mencapai itu. Kadang aku pikir hidup ini seperti arak. Rasa dan kualitasnya seolah-olah diramu dari kepahitan hidupku. Aku rasa aku tidak akan pernah bisa melakukan apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Karena kau wanita, kau perlu seseorang untuk melindungimu. Leon, Hei, kau sedang menunggu si Yuen? Dia sedang pergi ke bea cukai. tidak apa-apa, aku tidak buru-buru. Oh ya, aku dengar katanya kau sedang melakukan tes HSK level 6 ya? Untuk apa? Apa kau ingin tinggal di Tiongkok? Dia menceritakannya padamu ya? Oh ya, aku pikir ada baiknya kalau aku mencari guru Mandarin profesional untuk mengajarimu. Bagaimana? Kenapa? Kau tidak ingin si Yuen mengajariku? Sudahlah, kau tidak perlu bercanda denganku. Apalagi dengan cara yang seperti itu, cara anak kecil. Apa kau benar-benar ingin ikut tes itu? Atau mungkin kau punya rencana lain? Apa maksudmu, Wangsu? Aku tidak mengerti. Intinya sih aku tidak percaya. Tidak heran dia bilang kalau kau bodoh, tapi memang ternyata sangat bodoh. Kau ini. Dia bilang begitu? Ya, benar dia bilang begitu. Awalnya aku dengar kalau kau akan mengambil tes HSK level 6. Aku bersiap untuk memberimu artikel sederhana sastra kuno. Aku ingin kau menghafal, tetapi begitu dengar apa yang si Yen bilang tentang kau, akhirnya aku menyerah. Aku juga menyadari hari ini bahwa kau memang belum menguasai ilmu dasarnya. Kau tidak cocok belajar. Artikel Tiongkok kuno apa? Ini tentang... sudahlah, aku tidak akan mengajarimu. Ini terlalu sulit. Hei, tolong ajari aku sebentar. Ini bagus. Kalau ada orang ingin maju, jika dia punya keinginan maju, dia akan mengatasi semua masalahnya. Baiklah, aku akan beri artikel kepadamu sekarang, dan kau harus bekerja keras di tempat itu. Bukankah kita berdua tidak punya banyak kesempatan untuk bicara, dan kau harus berlatih lagi. Ketika kau sudah menguasai, ceritakan dan pamerkan hal itu kepada siapa? Kepada Nona Siu. Benar kan pikiranmu? Pasti seperti itu. Benar tidak? Baiklah. Kau pasti bisa. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Ceritakan tentang Chen Jianghe. Aku tertarik pada apa yang terjadi antara kau dan Chen Jianghe. Itu hanya masa lalu. Jangan dibicarakan lagi. Apa sudah berakhir? Lalu kenapa di dalam dirimu masih tersembunyi namanya? Dia pasti pernah melindungimu. Tidak pernah dia melindungi wanita lain. Lalu kenapa kau tidak bisa melupakan dia? Karena
Karena dia adalah orang yang pertama yang pernah aku suka. Saat masih muda aku bertarung dengannya. Aku belajar banyak dari dia. Dia juga mengajariku banyak hal. Dia membuat aku tahu bahwa tanpa aturan pun orang bisa menjadi sukses. Aku terlalu naif untuk percaya. Aku pikir dia akan menikahiku. Ternyata tidak. Lalu aku harus menemui orang ini. Kalian pernah bekerja sama, kan? Tapi aku akan puas bila bisa jadi rival abadi. Kenapa kesini? Apa ada artinya kau begini? Ada apa? Jangan bodoh. Dengan memanggil kembali Leon, kita bisa mengurangi masalah yang tidak perlu. Kau tahu itu, kan? Jadi kau sengaja membuat sebuah jebakan? Tanpa dia, kita tetap bisa berjalan? Aku pikir kau sudah jadi dewasa setelah tinggal di gunung, tapi ternyata sama saja. Ada masalah apa denganku? Kenapa aku begitu toleran dengan orang asing, tapi tidak padaku? Apa kau pikir kau bisa disamakan dengan orang lain? Kalau itu memang maumu, aku akan jadi lebih toleran denganmu. Terima kasih ya. Baik, Pak. Nah, ini kotak terakhir dari barang yang ditarik dalam 2 bulan. Sudah kita periksa. Baik. Selesai. Sampaikan pada ayahmu. Saatnya nanti ketika produk baru keluar, aku akan memesannya. Tidak masalah. Ayo makan bersama Su Yen. Ayo. Baiklah. Tolong beri aku menu yang spesial. Bisa ganti minumannya? Maaf Pak, tidak bisa. Baiklah. Sini. Aku yang traktir ya. Tidak usah. Kita sudah sepakat. Ini urusanku. Hei, aku tahu kau tidak punya pekerjaan dalam 2 bulan ini. Tapi kau juga tidak perlu mengirit. Apalagi ketika mentraktir seorang wanita. Percaya kata-kataku. Kalian bicara apa? Tidak ada. Karena biasanya sayur diskon di restoran adalah yang kurang lezat. Susah untuk memasak dengan baik. Aku mengecek restoran ini sudah lama. Kualitas dan rasa keduanya bagus. Tidak. Sudahlah. Jangan mencari alasan. Ini bukan cara membuat gadis suka padamu. Maaf, Tuan Wang. Saya baru tahu jika Anda memiliki saham di sini. Anda bisa mengganti minuman. Kau bilang apa tadi? Pemegang saham. Benar. Semua konsumen dapat hak untuk memesan sayur diskon. Tolong bilang ke manajer Yu untuk lebih baik. Baiklah. Baiklah, kau punya orang tua yang kaya raya. Tidak. Dia tidak minta uang dari keluarganya. Iya, aku mencari uang sendiri dari hutan bambu. Sayuran organik, daging, telur, dan ikan di sini, semua kami yang sediakan. Leon, aku banyak belajar darimu. Seperti keberanian dan sifat judimu. Dan aku tidak tahu bagaimana aku mengekspresikan diriku ke gadis sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Terima kasih. Ada apa? Sakit lagi ya? Sinusmu ya? Kau harus sembuhkan itu. Aku pikir kalau Leon bingung hari ini. Apa dia takut mungkin ya? Aku tidak tahu apa dia takut atau tidak. Tapi aku takut. Kau takut tidak? Aku belum bilang. Ada 3 kata yang aku belum katakan padamu. Kalau aku katakan pasti kau tambah takut. 3 kata apa? Profesor Le, Anda mencariku?
Sudah jadi. Perhiasan logam yang ramah lingkungan. Campuran bahan seng plastik kadar tinggi. Kadar toksik. Dan ini jauh di bawah standar baru Uni Eropa. Selamat, Manajer Lu. Sebelum kita merayakan, aku ingin melaporkan tentang kejadian ini. Berita pertama, ini karena kerja keras dari Wangsu. Di mana Wangsu? Wangsu? Ayah, ini aku. Karena kerja keras dari saudara Wangsu, maka program pengembangan Uni Eropa akhirnya menerbitkan sertifikat. Bagus. Bagus. Hebat sekali. Luar biasa. Berita kedua, karena kerja keras dari manajer Luo, maka akhirnya kita bisa menyambut hari di mana riset materi baru sukses. Dan terlebih lagi, Yichu Group kita menjadi yang pertama diberi izin untuk menggunakannya. Wah, hebat. Bagus sekali. Itu tidak mudah bagi Yichu Group. Dalam beberapa tahun terakhir, ya, kita orang-orang Yichu sukses menghadapi berbagai kesulitan. Dan akhirnya kita juga bisa mengatasi semuanya. Mendapatkan hasil yang bagus, dan hari ini kita seperti dilahirkan kembali. Ini adalah berkah ganda bagi kita semua. Atau mungkin banyak berkah. Aku pikir Yichu Group akan berubah menjadi Yichu yang baru. Yichu Group akan membuat awal yang baru. Yichu Group akan terdengar sampai jauh ke langit. Jadi aku putuskan sekarang, kita akan mengubah nama perusahaan kita agar menjadi lebih baik lagi. Jadi akan aku umumkan, Yichu Group secara resmi berganti nama menjadi Yichu Baru Group, dan kita akan bangkit di Eropa. Hebat. Luar biasa. Manajer Luo terkejut sepertinya. Tapi yang terpenting, mengingat semua hal baik yang datang, Dewan Senior dari perusahaan kita mempertimbangkan dengan secara cermat, akhirnya memutuskan untuk memberi bonus. Iya, tidak masalah. Xiaowang, kau bisa pergi ke departemen keuangan untuk ambil bonusmu. Kau boleh ambil berapapun, ya. Dan kalau sudah selesai tahun baru Imlek, kita semua akan pergi ke Dubai wisata. Wah, hebat sekali ini. Hebat sekali. Tapi aku jelaskan ya, ini wisata dan juga kerja. Jadi selain wisata, kalian bertanggung jawab atas investigasi, ya. Ya, baik. Ada telepon. Hei, ini dia pahlawan kita. Berikan selamat untuk Wangsu. Ayo angkat. Ini pahlawan kita. Halo. Yuhu. Pahlawan kita. Ya. Tuan Ruang sudah mendapatkan materi baru. Timnya sudah memproduksi dalam jumlah besar. Aku ingin kau tahu secepatnya. Dari mana dia mendapatkannya? Aku tidak tahu. Aku akan naik ke kapalnya. Yang Sui. Kau menelpon siapa? Seorang teman.
Aku membantu Yang Group mengatasi krisis, menendang orang tua yang mengancammu, dan sekarang aku di Dubai denganmu untuk merayakan semua itu. Apa kau masih menganggapku sebagai orang asing? Apa kau ingat 2 bulan lalu aku bilang padamu, Chen Chiang He akan datang memohon padaku? Sejujurnya hatiku padamu, tapi hatimu saat ini ada pada orang lain. Wencio, Ayo kita pulang malam ini. Aku tahu Chen Chiang He akan putus asa bertemu denganku. Aku hanya minta kau lakukan satu hal. Temani aku bertemu dia. Seperti tuan rumah wanita. Jam berapa diputuskan? Aku ingin menuntutnya. Sudah terlambat. Pengacara bilang begitu. Semua paten belum dilindungi selama proses aplikasi. Apalagi kita belum mendaftarkannya. Bagaimana bisa semudah itu dia mengatakan pada Ying Sui? Dia itu pasti lebih waspada. Ruan pasti tahu Ying Sui suka padamu. Mungkin Ruan Wenxiong ingin kita tahu lewat Ying Sui dan membuat kita mengambil inisiatif. Orang ini ternyata lebih pintar dari kita. Siapa yang bocorkan rahasia kita? Komisaris Chan. Komisaris Chan, ini daftar nama yang kau inginkan. Bacakan. Iya. Ini Profesor Lu, 3 asistennya, wakil manajer Yukita, sopir Sioli, dan Luo. Kenapa Tuan Luo ada di daftar ini? Maaf manajer Luo, ini semua sudah dihapus. Tetapi wakil manajer berpikir kita harus menulis semua kemungkinan. Jadi, Tidak apa-apa, tolong katakan pada wakil manajer Wang. Sampai hari ini, siapapun bisa mengkhianatiku, tapi ayahku tidak akan bisa mengkhianatiku. Aku akan bertanggung jawab. aku mengerti. Mewah sekali, Tuan Ruan. Iya. Ayo, silakan. Orang tidak hanya mencari uang, tapi harus menikmati hidup. Orang-orang ini tidak bisa mencari uang banyak. Yang Su, kau memang suka kopi, tapi kamu ingin minum teh. aku tidak tahu cara membuat teh. Sepertinya Tuan Ruan akan menetap di Yiwu ya. Kami berdua sudah menetap. Silakan duduk. Suatu kehormatan sekali Anda mau datang menemuiku. Hei, Yang Su. Ini sama persis dengan perhiasan campuran plastik kadar tinggi yang kami kembangkan. Anda ini aktor yang hebat ya, Tuan Ruan. Baiklah, Tuan Ruan. Ada istilah yang dinamakan mencuri. Kata ini tidak cocok untuk mendeskripsikan kita. Akan tetapi... Oh, seseorang mengirim ini padaku. Siapa dia? Aku tidak bisa bilang. Dia percaya padaku, jadi aku tidak bisa mengkhianatinya. Kedengarannya dia itu sangat loyal. Kenapa kau mencontoh produk kami? Baiklah, kita tidak akan bicara seperti itu. Meskipun demikian, kita ini adalah teman. Kita berdua hari ini hanya ingin bertanya kepada Tuan Ruan, bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah ini? Kau mungkin punya jawabannya. Sejujurnya aku sedang dilema. Harta karun ini adalah standar dari Uni Eropa.
dan juga sangat langka. Selain itu, komponen racun materi ini juga di bawah standar mereka. Sifat plastik tinggi dan langka. Materi baru ini dikembangkan oleh Ichiu Group dan dibuat di sebuah laboratorium universitas. Dan itu akan dilindungi secara hukum nantinya. Tapi tidak sekarang. Tapi karena Yengsu, aku jadi merasa lebih baik bekerja sama denganmu. Ucapannya seperti keputusan kaisar. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berbuat demikian. Begini saja. Aku ingin mendengar seperti apa bentuk kerjasama yang Tuan Ruan sedang rencanakan. Baik. Aku suka orang jujur. Terakhir kali aku telepon video dengan Komisaris Chen, aku tahu akan meraih sukses besar. Sejujurnya, Ruan Group tidak hanya bergerak di bidang perdagangan, tapi juga tambang, perumahan, keuangan, dan juga asuransi. Dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya, aku hanya juru bicara keluargaku. Perhiasan hanya bagian kecil. Kau bekerja keras di Eropa, aku hanya mengawasimu. Sebenarnya ini tidak terlalu penting. Ruan Group memiliki spesialisasi di keperluan sehari-hari dan pakaian, sementara kalian ada di hardware dan perhiasan. Oh ya, aku dengar kau membangun pabrik bersama dengan orang Jerman yang akan segera memproduksi. Aku mengagumimu. Aku harap Ruan Group dapat berbisnis di dua tempat sekaligus. Aku ingin kau datang dan mengurusnya. Aku kagum sekali dengan kepandaian berbicara manajer Ruan ini. Sebenarnya ini akuisisi kan? Tapi kau bilang ini kerjasama. Kita ini teman. Kau bisa tanya Yengsu, bagaimana aku memperlakukan dia. Bagaimana kalau kami tidak setuju? Oh, Aku mau mengantar mereka. Tunggu sebentar. Aku sarankan jangan lawan dia. Dia orang yang paling tangguh yang pernah aku lihat. Dan kekuatan keluarganya jauh dari bayangan kalian. Kau itu bicara apa, Yang Sui? Direksiku menantangku selama krisis berlangsung. Mereka tidak ingin aku menjual barang ke Ruan Group. Hanya dalam waktu 2 bulan, dia memasukkan dan mengeluarkan orang dan meredakan konflik internal direksiku. Terakhir, anggota pendiri yang menentangku juga disingkirkan. aku akan memberimu saran. Tinggalkan dia segera. Kenapa? Ini bukan yang ayahku inginkan. Aku ingin melawan dia secara terbuka. Kau tidak takut dia akan balas dendam? Dan menerbitkan perhiasan yang dibuat dari materi baru sebelum kita. Kita ini salah. Orang ini benar-benar licik. Iya, halo. Ini aku. Lewat identifikasi DNA, orang yang meninggal ini adalah Wu Hongfang. Orang ini meninggal 2 bulan yang lalu. Sejauh ini, kami gagal menghubungi keluarganya. Lalu kami menemukan orang terakhir yang berbicara dengan dia sebelum dia terjatuh ke air adalah Anda. Aku ada pertanyaan untuk Anda. Apa yang kalian bicarakan di telepon?
tanya padanya dan tidak bicara yang lainnya. Hanya itu? Iya, hanya itu. Apa ada yang salah dengan dia ketika ditelepon? Tidak, dia hanya bilang kami sudah lama tidak bertemu dan dia ingin mengajakku untuk bertemu. Hanya itu? Iya, hanya itu. Jika kau ingat sesuatu, mohon hubungi kami segera.